Kalau udah agak ditekan ya, kita masukin dikit-dikit aja. Ini masukin. Nah, gini dikit dulu. Nah, baru kita masukin kanvas yang sebelahnya. Kanvas sebelahnya nih posisinya sini. Sini. Terus ini agak kita tekan. Oke guys, jadi balik lagi di channel kita. Sebelumnya kita udah ngasih tutorial gimana cara ganti ban depan motor Matic. Nah, sekarang kita mau kasih tutorial gimana caranya ganti kampas rem depan motor Honda Speci. Selain kita mengganti kampasnya, kita juga mau melakukan maintenance rem motor kita. Nah, kenapa kita harus melakukan maintenance terhadap kendaraan kita, terutama pada rem? Karena rem itu merupakan komponen yang sangat krusial dalam faktor keselamatan berkendara ya. Jadi bahaya kalau misalkan kita bisa jalanin motor ya, tapi kita nggak bisa berhenti karena remnya malfungsi, itu bahaya banget. Sebenarnya untuk perawatan rem itu nggak susah ya untuk dilakukan ya. Bahkan kita bisa lakuin sendiri di rumah. Jadi kita ganti yang baru. Ini kurang lebih saya beli harganya sekitar 25.000. Terus kita juga harus siapin kunci T40, kunci bintang ya, untuk buka bracketnya ini. Terus juga kita pakai kunci ring 8 untuk buka slot dispet remnya. Amplas 2000 atau 1000 air sabun untuk membersihkan kotoran dan kuas lap. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya motornya kita standarin dulu seperti ini supaya aman. Usahakan datar ya tempat kita melakukan pengerjaannya. Sebelum kita lepas bracketnya ini, lebih baik kita kendorin sekarang, karena nanti kalau sudah dilepas akan susah. Kita kendorin aja pakai kunci ring 8 untuk slotnya ini. Kita kendorin. Oke, udah kendor. Kalau udah, kita buka bracketnya ini ya. Bracketnya ini kita buka pakai T40 kunci bintang. Ingat ya, putarnya berlawanan arah jarum jam. Ini bautnya kita simpan. Oke, kalau udah dispetnya kita bisa kita gerakin pelan-pelan nih. Jangan diberi gaya ke depan atau belakang ya, tapi gayanya ke sana supaya nggak melengkung disnya. Kalian bisa lihat nih, ini kampasnya nih udah habis. Udah bahaya lah, udah nggak aman. Nah, ini kita buka slotnya ini. Kan dia mengunci ini di sini slotnya. Dia mengunci di sini. Nah, ini kita buka dulu. Kita bersihkan. Kita buka. Jadi udah banyak kotoran ya, jadi dia seret ya. Nih, kampas yang lama tuh udah aus banget, hampir nggak kelihatan. Udah waktunya penggantian ya. Oke, di sini dia ada kawatnya. Kawat untuk remnya di sini posisinya dia. Ini fungsinya untuk, dia seperti per, fungsinya sebagai pegas. Jadi kampasnya itu dia bisa gerak ya nanti ya. Nah, terus di sini ada slidernya nih. Nah, ini slider ini nggak boleh macet ya guys. Kita keluarin, kita tarik. Nah, ini kita lepas aja dulu nih kawatnya. Nah, ini slidernya macet ini. Tuh udah kelihatan keluar. Pelan-pelan aja. Kanan kiri ya, ganti-gantian ya. Nah, ini lepas nih. Ini nggak boleh seret ini. Nanti kita bersihin ya. Dia juga ada grease-nya. Nanti kita akan kasih grease juga. Ini karetnya udah kotor. Ini karetnya nggak perlu kita buka ya. Kita bersihin aja nanti. Oke. Jadi ini pistonnya udah kotor banget, banyak debu ya. Jadi kita sebagai pengguna kendaraan ya, kita wajib banget ngecek yang namanya rem. Karena ini sangat penting sekali
dalam kendaraan ya, karena ini faktor keselamatan. Jadi ini nggak boleh macet guys, kan sering kali kasus rem itu malfungsi ya. Ini nggak boleh macet, jadi kita bersihin pakai air sabun. Kalau bisa sampai bersih banget ya guys, sampai berbusa. Wah, kucing saya mau ikutan guys. Saya rekomennya kalau sabun bagusan pakai sabun cuci piring ya, jangan pakai sabun colek. Kalaupun mau pakai sabun colek jangan banyak-banyak karena di dalamnya ini tuh ada seal ya, nanti karetnya dia getas. Pakai sabun cuci piring aja. Oke, kita lanjut bersihin ini sampai bersih ya guys. Slidernya juga harus kita bersihin sampai bersih. Nah, nanti untuk bagian yang ini itu kita akan amplas menggunakan amplas grit 1000 ya, supaya dia bersih dan lancar. Oh iya, sangat tidak rekomen ya bersihin seperti ini menggunakan bensin karena dapat merusak sealnya ya. Jadi kita bersihinnya pakai sabun aja. Ini amplasnya harus pakai air, kalau bisa air campur sabun ya, jadi sabunnya kita totol dikit. Nah, ini ngamplasnya jangan gini ya, ngamplasnya begini. Nah, ini kalau belum bersih diulang ya nyucinya ya, supaya nanti rem kita itu bekerjanya lebih maksimal. Kita bilas pakai air, terus kita keringkan ya. Kalau bisa selalu dilap ya untuk mencegah terjadinya karat. Nah, ini udah lumayan bersih nih. Kalau masih agak kotor kita bisa cuci lagi. Oke, jadi ini di pistonnya ini dia ada kerak ya. Nah, ini keraknya kita hilangkan dengan kita pakai amplas ya. Kita basahin, kasih sabun dikit. Dia ngamplasnya seperti ini guys. Pelan-pelan aja ya. Dia hanya membersihkan kotoran. Tuh kelihatan, bisa dilihat tuh lebih bagus bersih. Kalau bisa kalian ngecek rem itu sebulan sekali ya. Karena ini penting banget, apalagi kalau motornya dipakai harian. Kita keringin kalipernya karena ini kita pakai kampas baru, jadi diusahakan selalu bersih ya. Kalau kerja harus bersih. Komponen kecil lainnya seperti ini juga kita bersihin ya, kita bersihin pakai sabun juga sama kuas. Oke, sekarang kita mau assembly ya. Ini kita buka dulu. Ini usahakan saat kita nyentuh ini tangan kita bersih ya, jangan ada minyak ya. Oke, jadi kita mau pasang slidernya dulu ya. Ini kita kasih grease biar dia itu enak ya, licin ya, biar dia bisa gerak nih, bisa main. Jadi kita kasih grease. Ingat ya, kalau kita pakai grease ini jangan sampai kena sama disknya ya, nanti dia licin. Terus cukupnya aja kita lap tangan kita, usahakan bersih tangan. Kita pasang ya, jadi nanti posisinya dia di sini ya, seperti ini. Kita masukin. Jadi enak dia ya, lancar ya mainnya ya. Ini kalau ada bleber kita lap. Oke. Jadi pistonnya kita dorong dulu. Pakai kunci aja, kita dorong aja. Nah, cukup lah. Yang penting nanti kampas barunya ini tuh bisa masuk ya. Nah, ini untuk bagian yang kontak langsung dengan piston ya. Jadi ini kan ada slotnya buat slot ini. Nah, nanti dia masuk ke sini. Ini fungsinya untuk pengunci dari kanvasnya ya, supaya kanvasnya nggak lepas. Oke, jadi kita mau pasang kanvasnya ya. Jadi di sini dia ada slot, dia pernah menahan di sini slotnya yang ini nih. Ininya kita jangan lupa posisinya gini, nggak boleh kebalik ya. Posisinya harus gini. Oke, jadi kita udah pasang pernya di sini, platnya ini. Terus kita siapin slidernya, pengunci slot untuk ini, untuk kampasnya. Jadi kita pasang kampasnya ini. Ini dia ada ujungnya, ini dia masuk ke sini ya, masuk ke sini nih, sini dia, situ dia. Nah, ini agak-agak tricky karena suka-suka lepas ya. Jadi pelan-pelan aja. Ini gini. Jadi kalau udah agak ditekan ya, ini kita masukin dikit-dikit aja.
Ini masukin, nah gini dikit dulu. Nah baru kita masukin kanvas yang sebelahnya nih, kanvas sebelahnya nih, dia gini nih posisinya, sini, sini. Terus ini agak kita tekan. Oke guys, jadi ini udah kepasang kanvasnya. Terus juga ini slidernya, slotnya ini agak seret ya, jadi kita kasih grease dikit aja supaya si kanvas ini geraknya itu nggak seret ya, jadi dia enak gitu mainnya, responnya bagus. Langsung aja kita kencengin pakai kunci 8 di sini, tapi ini nggak sampai kenceng banget, secukupnya aja ya. Oke, nanti kita ngencenginnya pas kita udah pasang bracketnya ini ke shock breakernya. Ini masangnya hati-hati karena ini kampasnya baru ya, jadinya dia agak-agak susah, celahnya sempit ya, jadi sesek dia. Oke, jadi ini kurang muat ya, jadi kita congkel pakai obeng, cukupnya aja supaya bisa masuk dia ke sela-sela piringannya. Oke, kita masukin ya. Oke, dia masuk, kita dorong pelan-pelan. Oke, sempurna ya. Lalu kita lanjut ke sebelahnya, kita masang bautnya. Oke, kita mau masang bautnya ini. Ini ada hijau-hijau ini tuh apa? Ini thread locker ya. Jadi bagusnya untuk baut ini pakai thread locker supaya bautnya tuh nggak lepas. Kalau kalian ada thread locker, pakai thread lockernya. Mumpung nih kita kebetulan lagi nggak ada ya, jadi kita pasang aja kenceng. Ini thread locker ini ngebantu supaya bautnya ini tuh nggak lepas ya. Oke, jadi kita masukin aja dulu bautnya sambil kita pasin ya. Oke, jadi bautnya udah ketemu ya, udah masuk ya. Langsung aja kita kencengin. Kita kencengin ya. Jangan kencengin sampai kenceng banget dulu. Yang penting cukup dulu sampai udah nggak bisa diputar dengan tenaga yang kecil. Oke, nah ini ada rekomennya kalau kalian punya kunci torsi dan soket seperti ini, usahakan pakai kunci torsi ya, karena lebih aman untuk bautnya. Dan juga ini ngencengin ini nggak boleh asal, nggak boleh kekencengan, karena kalau kekencengan nanti ulirnya rusak. Jadi ngencenginnya sampai kita nggak bisa aja ya, jangan dipaksa, nanti bautnya bisa patah kalau nggak ulirnya rusak. Nah ini cukup nih segini. Oke, cukup. Kalau yang bawahnya juga sama. Oke, cukup. Dan ingat nih, kalau kalian terlalu kenceng, dia ini bisa selek nanti, bisa aus, kemakan. Jadi secukupnya aja supaya mempermudah untuk maintenance berikutnya. Kita tadi pakai kunci T40 ya, sama kayak pas buka. Dia bukan sembarang kunci L, dia bentuknya kayak bintang. Oke, lanjut kita kencengin bagian slot untuk remnya, pakai kunci ring 8. Nah, untuk mengencangkan selalu searah dengan jarum jam ya. Ini juga nggak boleh kenceng-kenceng banget, karena nanti dia terlalu ngancing ya, jadi seret kampasnya. Jadi secukupnya aja. Udah. Kan pasti ini ngelos nih, tuh ngelos kan. Nah gitu, kocok-kocok. Nah keras, berarti remnya udah berfungsi normal, sempurna ya. Langsung kita tes motornya, bisa kita tes. Oke, jadi kalau kalian suka sama video kita atau kalian punya saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan konten-konten kita yang selanjutnya. Thank you for watching. See you.